Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rasnawi dan hari ini kita akan belajar sejarah dengan materi metode sejarah. Definisi metode sejarah. Definisi metode sejarah ada beberapa poin yang harus kita tangkap. Yang pertama adalah langkah-langkah ataupun prosedur. Yang kedua yaitu how to know. Kemudian yang ketiga adalah cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar ataupun objektif. Nah, definisi metode sejarah sebenarnya jika dipadukan dengan bahasa yang mudah kita pahami adalah alat kita untuk membuat suatu pekerjaan lebih mudah. Dan dengan langkah-langkah itu sendiri, selain kita mendapatkan kemudahan di dalam mengakses ataupun dalam mempraktekkan ataupun dalam menggunakan pengkajian-pengkajian sejarah, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang ilmiah pula. Nah, tidak hanya sejarah yang memiliki metode, ilmu-ilmu yang lain juga menggunakan metode ilmiah untuk menulis suatu proyek ilmiah itu sendiri, ataupun baik mahasiswa ataupun para akademisi yang lain. Nah, jadi metode ini sangat penting digunakan di dalam suatu penelitian. Nah, ada hal yang lebih penting lagi jika kita lihat di dalam PowerPoint. Poin yang paling penting adalah cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar, objektif. Jadi dengan menggunakan metode sejarah kita bisa membuat karya ilmiah kita itu benar-benar objektif dan jauh dari subjektivitasnya. Nah, kemudian langkah-langkah metode penelitian sejarah. Langkah-langkahnya ada beberapa macam dan ada beberapa sumber yang pernah saya baca. Setiap langkah-langkah metode penelitian itu ada berbeda antara orang sejarawan si A dan B, ataupun tiap sejarawan itu berbeda-beda. Walaupun sebenarnya sama-sama halnya mencapai pada tujuan-tujuan tertentu. Istilahnya intinya sama. Nah, yang pertama yaitu memilih topik. Topiknya itu harus orisinal, bernilai, praktis, dan memiliki kesatuan. Nah, yang dimaksudkan dengan orisinal adalah topik yang kita pilih harus ada originalitas ataupun belum pernah diteliti oleh orang lain, dan juga memang benar-benar karya sendiri. Nah, jadi memang benar-benar original. Yang kedua, bernilai, yaitu topik yang kita ingin kaji studi kira-kira bisa memiliki nilai, terutama di dalam hal apakah ingin memecahkan suatu permasalahan dan lain sebagainya. Nah, praktis tentu saja yaitu ada sisi praktisannya dan memiliki kesatuan. Kemudian yang kedua ialah mengumpulkan sumber. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang keliru. Mereka mengumpulkan sumber terlebih dahulu baru menentukan topik. Nah, ini menurut saya pribadi ada pandangan-pandangan yang keliru. Nah, seharusnya kita harus menentukan topik terlebih dahulu baru kita melakukan pemilihan ataupun pengumpulan sumber. Nah, jadi mengumpulkan sumber sesuai dengan topik yang dipilih. Nah, jadi sumber yang harus kita cari atau tempat untuk mencari sumber itu sebenarnya di mana saja. Nah, kalau di dalam penelitian sejarah ada beberapa tempat yang bisa kita gunakan untuk mencari sumber dalam melengkapi topik yang ingin kita teliti. Nah, yang pertama ialah museum. Di museum biasanya itu terdapat berbagai macam jenis sumber, terutama yang paling banyak itu bersifat dokumen dan juga bersifat kebendaan. Nah, jadi kita bisa mengunjungi museum untuk mencari sumber-sumber yang ingin ataupun yang sesuai dengan topik yang sudah kita tentukan pada awal yang ingin kita melakukan penelitian. Nah,
Jadi museum, setiap daerah pastinya punya museum, baik yang memang dikelola oleh pemerintah daerah ataupun juga para swasta ataupun milik personal seseorang. Kalau misalkan di Aceh ada Museum Aceh, dan juga ada museum swasta yang dipimpin oleh sekelompok LSM, dan kita bisa mengunjungi museum tersebut untuk mencari sumbernya. Kemudian untuk mendapatkan sumber yang lain yaitu perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini juga biasanya kita mendapatkan berbagai macam koleksi. Koleksi tersebut buku, kemudian arsip-arsip, beberapa arsip mungkin, dan juga beberapa koleksi-koleksi yang lainnya. Nah, kemudian di bagian arsip, nah ini sudah tentu biasanya kalau misalkan di Indonesia itu ada Arsip Nasional Indonesia, kita bisa mendapatkan buku-buku klasik, surat menyurat, kemudian juga beberapa koleksi-koleksi item yang lainnya. Nah, untuk sekarang saja kita bisa untuk mengakses arsip, terutama di Andri, kita tidak mesti harus ke sana karena kita bisa mengaksesnya melalui internet. Apalagi kita sudah menggunakan smartphone dan kita bisa mengaksesnya lewat smartphone. Nah, dan Arsip Nasional juga sudah membuat suatu aplikasi yang mempermudah para masyarakat untuk mengakses arsip itu sendiri. Terutama ada beberapa arsip yang memang harus membuat kita itu mengunjungi arsip itu sendiri, terutama arsip-arsip yang memang tidak bisa dibaca oleh semua kalangan, dimana istilahnya arsip-arsip yang notabene-nya bersifat rahasia. Kemudian koran. Nah, jadi sumber penelitian sejarah selanjutnya yaitu koran, dan koran sebenarnya bisa kita dapati juga di museum. Kadang-kadang ada beberapa yang memang mengoleksinya. Kemudian yang paling sering kita jumpai itu koran, kadangkala kita bisa dapat di perpustakaan dan juga arsip. Nah, ataupun mungkin koleksi para kolektor-kolektor pribadi, terutama barang-barang lama dan para yang berdagang di pasar loak. Kemudian juga yang terakhir yaitu sumber yang berasal dari manusia itu sendiri, yaitu sumber lisan. Nah, di sini nanti sumber lisannya pun kita juga harus mampu membedah antara yang pelaku utama ataupun dari pendapat orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, setelah sumber-sumbernya kita peroleh dari museum, perpustakaan, arsip, koran, dan juga manusia, kita harus melakukan kritik sumber. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam mengkritik sumber itu sendiri? Yang pertama, kalau misalkan buku, berarti kita harus mengkritik paling tidak yang pertama ialah jenis kertasnya, ukuran tinta, jenis tulisan, penulis. Kadang-kadang ada beberapa karya hasil plagiasi, dan itu sangat, dan jika kita gunakan di dalam pedoman di dalam penelitian sejarah dan kita kemudian salah mengambil rujukan ataupun sumber, dan ternyata rujukan itu adalah hasil plagiasi, maka itu juga akan berefek kepada penelitian kita itu sendiri. Nah, yang dimasukkan di poin jenis kertas ialah jika topik yang kita ambil itu berasal dari tahun 19 ataupun 1809 ataupun 1901, berarti jenis kertasnya kita bisa melihat bagaimana penggunaannya. Baik jenis kertas berarti bisa kita lihat dari warnanya yang sudah menguning, kemudian ada bercak-bercak dan lain sebagainya, dan itu yang menandakan apakah itu asli ataupun palsu. Kemudian kita juga harus mengetahui cara-cara itu melalui pengujian. Nah, pengujiannya itu seperti apa? Apakah nanti dari berbagai macam orang, para museum biasanya ada beberapa trik untuk melihat apakah dokumen tersebut itu asli ataupun tidak. Kemudian kapan sumber itu dibuat? Di mana sumber itu dibuat? Siapa yang membuat? Dari bahan apa sumber itu dibuat? Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering
dimunculkan oleh para sejarawan itu sendiri. Dan kemudian yang keempat itu ialah interpretasi. Dan yang terakhir historiografi atau penulisan sejarah. Nah, untuk sekarang kita lakukan jeda sebentar, nanti kita lanjutkan lagi.